Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yowan Chandra Pritasari dengan NIM A1011231146. Di sini saya akan membawa kasus perbankan internasional, yaitu skandal pencucian uang Danske Bank. It's one of the world's biggest money laundering scandals. Between 2007 and 2015, the Estonian branch of Denmark's Danske Bank became a pipeline for dirty money flowing out of Russia, Azerbaijan, and Moldova. Some 200 billion euros was moved through the small branch, and Danske now believes a large part of that money was suspicious, some of it linked to organised crime, drugs, and tax evasion. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang kasus ini terlebih dahulu. Danske Bank merupakan bank terbesar di Denmark, terlibat dalam skandal pencucian uang besar-besaran yang mencakup transfer mencurigakan sebesar 200 miliar euro atau sekitar 2,3 triliun dolar Amerika Serikat melalui cabang bank di Estonia antara tahun 2007 dan 2015. Banyak dari dana tersebut berasal dari negara Rusia dan negara-negara bekas dari Uni Soviet. Di sini kita akan mengetahui perbandingan regulasi hukum perbankan internasional dan regulasi hukum perbankan di Indonesia. Danske Bank diatur oleh regulator Denmark dan Estonia. Setelah skandal terungkap, berbagai regulator termasuk European Banking Authority dan lembaga di Denmark serta Estonia mulai melakukan investigasi. Bank juga harus mematuhi peraturan anti-money laundering dan counter-terrorist financing yang diterapkan oleh Financial Action Task Force. Danske Bank menghadapi berbagai investigasi dari berbagai badan termasuk SEC di Amerika Serikat dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Bank dikenakan denda besar dan beberapa eksekutif bank mengundurkan diri atau dipecat. Investigasi mengungkapkan kegagalan sistem pengawasan internal dan compliance yang lemah. Di Indonesia, perbankan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Peraturan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memiliki aturan ketat yang mengharuskan bank melaporkan transaksi mencurigakan dan menerapkan mekanisme Know Your Customer. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat memberikan sanksi administratif kepada bank yang melanggar, termasuk denda, peringatan, dan pencabutan izin. Kasus pencucian uang juga dapat ditindaklanjuti oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk penegakan hukum pidana. Selanjutnya, apa sih persamaan dan perbedaan regulasi hukum perbankan di internasional dan regulasi hukum perbankan di Indonesia? Dua negara sama-sama memiliki regulasi yang ketat mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pengawasan dilakukan oleh badan yang memiliki wewenang khusus dalam mengatur dan mengawasi praktik perbankan. Keduanya juga memiliki sistem pelaporan transaksi mencurigakan dan mekanisme Know Your Customer yang ketat. Di Eropa, regulasi anti-money laundering dan counter-terrorist financing diimplementasikan melalui kolaborasi internasional yang lebih luas, dengan pengawasan dari badan seperti European Banking Authority. Di Indonesia, regulasi lebih terpusat pada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dengan koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk kasus pencucian uang. Skandal di Eropa cenderung melibatkan lebih banyak kolaborasi internasional dalam penegakan hukum. Bagaimana apabila jika kasus ini terjadi di Indonesia dan apa dampak yang akan terjadi pada sistem keuangan? Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus segera melakukan investigasi mendalam
terhadap cabang bank yang terlibat. Bank yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi berat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, termasuk denda besar dan pencabutan izin usaha jika diperlukan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga harus memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan melacak aliran dana mencurigakan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Kepercayaan publik terhadap sistem perbankan bisa sangat terpengaruh negatif. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia perlu memastikan langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan publik, termasuk reformasi regulasi dan peningkatan transparansi serta efektivitas pengawasan. Jika kasus seperti ini terjadi di Indonesia, penting untuk melakukan langkah-langkah tegas dan transparan untuk menjaga integritas sistem perbankan. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus bekerja sama secara efektif untuk mengungkap kasus ini dan mengambil tindakan hukum yang tepat. Selain itu, diperlukan peningkatan dalam sistem pengawasan dan kepatuhan, termasuk penerapan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang. Edukasi dan pelatihan bagi eksekutif perbankan mengenai etika dan regulasi juga penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Adanya langkah-langkah pencegahan yang lebih proaktif dan kolaborasi yang lebih kuat dengan badan internasional dapat membantu meminimalkan risiko terulangnya kasus serupa.